Hai Greeters, balik lagi nih. Selamat sore untuk kalian semua. Hari ini tanggal 19 April 2022, pukul 15.00 WIB. Kebetulan di episode ini, atau kita boleh bilang session ini adalah kita akan bahas sesuatu yang very special. Pertama adalah karena ini real happening now in Shanghai, yaitu kita akan berbicara mengenai the condition, real condition waktu Shanghai di lockdown. Nah, untuk itu kebetulan juga Great Wall ada satu siswa, ex siswa kami yang sekarang ini memang sedang tinggal dan bekerja, dan sekarang ini posisinya kena lockdown nih di Shanghai. Yuk, kita sambil ngobrol-ngobrol santai, kira-kira apa yang bisa kita tanyakan dan apa yang bisa di-sharingkan oleh Edward Sun. Hai Edward. Where are you, Edward? Oh, halo. Hai Edward. Oke. Gimana kabar nih Edward? Sini bagus-bagus saja kok, nggak terlalu ada masalah. Sip. Oke. Well, creators, aku akan cerita sedikit nih. Saya akan cerita sedikit tentang background Edward Sun ini. Ya, kebetulan Edward adalah mantan siswa kami, Great Wall, ngambil program master di tahun 2019 hingga 2020. Setelah itu pas terjadi outbreak COVID nih, kencang-kencangnya waktu itu, dan kebetulan Edward juga nggak pulang, dan juga nyangkut di China, kemudian offline classes. Setelah itu, Edward setelah selesai S2, masih lanjut sekolah bahasa ya Edward ya, kalau nggak salah ya, 1 tahun ya. Nah, sekarang posisinya Edward dari akhir 2021 hingga hari ini nih, Greaters, Edward lagi posisi kerja di Shanghai. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, China sekarang raising up and they are battling with Omicron. Nah, Shanghai adalah salah satu kota yang terbesar di China dan juga dampak COVID-nya cukup parah sehingga terjadi lockdown nih. Oke, ngobrol sedikit dengan Edward ya. Edward, cerita dong, pas keadaan awal di lockdown itu seperti apa waktu itu? Waktu itu awal lockdown itu kurang lebih kayak akhir bulan 2 ya. Itu nggak terlalu parah. Jadi mereka lockdown kayak 2 hari, terus habis itu dibuka lagi kayak 1-2 hari kalau nggak ada cases, terus dilanjutin 3-4 hari, kalau ada ditutup 2-3 hari lagi. Tapi kayak pertama-tama ini nggak terlalu parah. Oke, jadi sifatnya seperti on and off ya, Edward ya? Iya. Di Lockdown-nya. toko-toko juga toko banyak yang masih buka juga. Kebanyakan orang juga masih normal, masih kerja offline. Ya. But actually, kapan nih benar-benar real kamu di lockdown sampai sekarang ini? Mulai kapan? Itu mulai tanggal 1 bulan 4 ini. Mereka bilangnya sampai tanggal 4, tapi masih belum dibuka sampai sekarang. Wow, sudah katakanlah 19 hari ini ya. Berarti Iya, secara 18. full Edward kena lockdown. Oke. Nah, selama 19 hari ini artinya seberapa ketat untuk kondisi seorang Edward sekarang ini kalau posisi lockdown nih? Itu tergantung dari wilayah ke wilayah. Di compoundku yang nggak terlalu ketat, aku masih bisa keluar kamar, buang sampah, masih jalan-jalan di dalam compound tuh masih oke. Tapi ada beberapa compound yang sedikit lebih ketat mungkin. Oke. Jadi di posisi tempat kamu, apartemen kamu ini lingkungan lah katakanlah ya, yang boleh dikatakan ke Xiaoqu ya, satu lingkungan kecil ini yang banyak tower apartemen, kamu masih bisa keluar-keluar di area situ ya? Iya, masih bisa. Kayak Oh, sudah 7 hari nggak ada cases, jadi bisa. Oke. Karena kita lihat sendiri nih berita di luaran bahwa wah sangat mengerikan banget nih apa yang terjadi di Shanghai, terutama soal lockdown ini, bahwa sampai keluar dari apartemen sendiri aja nggak boleh. Apa benar ya Edward di sebagian daerah? Tergantung daerahnya, ada sebagian daerah, ada teman kerja aku juga bilang nggak boleh. Jadi tergantung Oke. dari posisi ke posisi. Tapi puji Tuhan ya Edward posisinya masih bisa jalan-jalan di daerah compound nih. Seperti Masih itu. oke. Nah, terus juga isu tentang food supply ini gimana Edward? Bisa cerita Itu dikit? juga itu juga tergantung dari posisi ke wilayah ya. Ada beberapa wilayah yang menerima government supply-nya lebih sering daripada wilayah lain.
Jadi kayak aku sudah terima 2 government supply, tapi ada orang yang sudah terima kayak 3, 4, 5 gitu. Ada beberapa tempat Oke, yang apa namanya courier juga bisa masuk. Jadi tergantung tempatnya. oke. Maksudnya kurir bisa masuk ya. Nah, sekarang kalau Hmm. di tempatnya Edward sendiri nih, kita ngomongin Edward deh, kita nggak ngomongin wilayah lain ya, karena wilayah lain juga kalau memang COVID-nya tinggi, kami percaya juga pemerintah pasti akan melakukan suatu hal yang lebih keras terhadap lockdown-nya, terhadap restriction untuk apa namanya human interaction kalau kita bilang. Tapi kalau dari posisi uh, Edward sendiri nih di lingkungannya Edward dan Edward alamin, sudah ada dapat 19 hari loh ini Edward, kamu sudah dapat supply aman food atau keperluan sehari-hari dari government sudah ya? Nah, ya sudah dapat dari government 2 kali sama dapat dari perusahaan 1 kali. Oh, jadi company kamu juga kirim ya? Iya, ya, kirim juga. Oke, dari government, Shanghai government 2 kali. Nah, 19 hari ini 2 kali ini gimana Edward? Maksudnya, Tergantung. Kayak ada kalau kalau satu rumah isi 3, 4 orang mungkin nggak cukup, tapi buat aku juga kurang lebih cukup. Kayak nggak terlalu ketat, jadi nggak terlalu lapar. oh, enggak, maksudnya adalah 1 kali kiriman ini untuk sekian waktu kan ya, bukan untuk 1 hari kan maksudnya? No, bukan. Biasanya untuk 1 minggu. Oh, oke. Saya kaget kalau saya cuma dapat 2 sama 1. Nah, terus gimana udah 19 hari? Oh, Enggak. ternyata mungkin untuk food supply selama 1 minggu ya. Iya, mungkin selama tergantung lah ya. Tapi kurang lebih cukup buat 1 atau 2 minggu. Oke, oke. Tapi selama 19 hari ini berat badanmu nggak turun kan? Setauku sih enggak. Oke, oke. Jangan-jangan tambah naik karena nggak gerak ya. Bisa juga. Nah, activity ini gimana? Kamu udah kerja, terus kebijakan perusahaan seperti apa since kamu di lockdown gini? Kebijakan perusahaan sih masih kurang lebih sama. Jadi kayak jam 10 lebih apa kerjain kerjaannya. Jam 7, kalau jam 7 selesai ya sudah selesai. Tapi kalau masih belum selesai ya lanjut kayak 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 offline kayak biasa, nggak beda jauh juga. I see, I see. Oke, oke. Menarik ya, pengalaman seperti ini. Oh ya, Edward, bagaimana dengan kita sampai ada berita nih ya, maksudnya dari uh, media di Indonesia yang menyebutkan katanya pada waktu itu sampai harga mie instan satu dus itu bisa sampai hampir 1 juta. Mungkin Edward ada dengar berita-berita itu. Itu aku nggak dengar. Satu dus isinya berapa ya? Satu dus kalau nggak salah isinya harusnya sih 24. Kalau mie instan di Indonesia, Enggak. saya nggak tahu kalau di China. Enggak, aku terakhir kayak paling 3, 4 hari lalu titip beli mie instan tuh juga harganya masih normal kok, kayak satu satu bungkus isi 5 itu 15 atau 20 yuan, jadi 20 Oh, 30 still ribu ya, per, still it normal price ya, normal price. ya, masih normal. Ini menarik nih. Kamu tadi bilang titip beli. Nah, artinya Edward nggak bisa ke supermarket sendiri beli atau apa? Kok ada kalimat titip tadi? Iya, nggak boleh keluar ke supermarket. Jadi ada beberapa orang yang boleh keluar, kayak minta beberapa izin buat keluar, itu mereka bisa bantu beliin buat orang-orang yang perlu, jadi bayar sedikit lebih buat servisnya. Oh, oke. Jadi seperti katakanlah in one community, ya compound ini ada beberapa orang yang memang sudah mendapatkan izin ya untuk misalnya beli-beli dari supermarket, dari pasar, dari mana, terus orang bisa titip sama dianya gitu. Kurang lebih orangnya nggak mesti tinggal dalam compound itu, cuma ada orang yang bisa titip beliin, jadi mereka bisa anterin di depan di gate-nya, tapi nggak bisa masuk sampai dalam juga. I see, I see. Jadi ditaruh di satu tempat, nanti Edward bisa ke sana ambil kan ya? Iya kayak gitu. Oke. Pendapat pribadi Edward nih, karena kamu juga udah 19 hari dan sudah setahun lebih tinggal di Shanghai dan 19 hari kena lockdown. Apa impression Edward terhadap kondisi ini? Maksudnya pemerintah Shanghai nge-lockdown seperti ini, kira-kira apa yang Edward rasakan? Sedikit nggak praktis, kayak aku pengen keluar juga nggak terlalu bisa, sudah lama juga agak bosen. Tapi selain itu juga bukan masalah besar, kayak work from home lumayan praktis juga, nggak perlu bangun terlalu pagi, Oke. nggak perlu di MRT terlalu lama juga, jadi ada enak ada gak enaknya. Oh iya nih Edward, kan tadi Edward ada mention kalau
Shanghai government juga support kamu dengan memberikan katakanlah paket bantuan ya untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk juga perusahaan kamu juga memberikan juga paket bantuan itu. Kepo nih, kepo. Kira-kira isinya apaan? Kalau dari government seperti itu. Government kan sudah datang 2 kali ya. Yang pertama itu dapat sesuatu makanan yang fresh lah, kayak sayur, kentang, bawang, gitu-gitu. Itu sebagian besar sudah habis semua, itu sudah terima gitu 2 atau 3 minggu lalu. Yang barusan datang ini kurang lebih kayak 2 minggu lalu atau minggu lalu. Itu makanan yang bisa sedikit tahan lama, itu dapat ada beras 5 kilo di sana, minyak, tepung sama mie instan gitu. Beberapa yang dari perusahaan. Oke. Jadi kira-kira silakan, sorry. Nah ya, kurang lebih kayak gitu ya. Dari perusahaan juga kurang lebih sama. Kayak makanan yang gampang dibikin lah. Oke. Ya, at least paling nggak bisa nggak sampai kelaparan lah ya. Artinya pemerintah kota Shanghai juga melockdown warganya, tapi mereka juga memberikan support bantuan itu kan, paket itu. Baik termasuk makanan yang bisa tahan lama, misalnya something about instan, dan kemudian minyak, beras, dan lain sebagainya. Oke, berarti ngomong-ngomong ini Edward bisa masak dong? Nah, makanan instan juga direbus semuanya jadi. Oke. Ini juga government juga dapat itu namanya antigen test dari governmentnya, juga dapat kayak 10 atau 20 paket itu beberapa hari lalu juga. Oh, jadi kamu bisa melakukan tesnya swab mandiri ya? Iya. Tapi ya bukan setiap saat kamu dikoordinasi untuk swab kan kamu kan sudah lockdown ceritanya ya? Iya, kayak tempatku sudah 1 minggu yang belum dites sama sekali. Oke, berarti termasuk sudah mulai kondusif lah katakanlah ya, belum ada new cases di wilayah kamu ya kan? Iya. Ya, oke deh. By the way, ini Greatest, kita short ngobrol ya, ngobrol-ngobrol ringan dengan Edward nih kebetulan yang ke lockdown. Titip juga Edward, you stay strong ya, stay healthy. Semoga kondisi lockdown yang ada di Shanghai dan di wilayah kamu cepat segera teratasi dan kamu bisa mulai aktivitas normal seperti biasa. Edward, stay safe ya, stay healthy. Nah, itulah Greatest ya, kita ngobrol-ngobrol sama si Edward tadi. Semoga obrolan singkat ini bisa kalian bisa mendapatkan insight yang apa yang terjadi saat ini, hari ini, dan kebetulan si Edward juga sudah ceritakan bagaimana pengalaman dia sehingga kondisi saat ini. Yang penting Edward sekarang kita tahu bahwa sama-sama bahwa dalam keadaan baik-baik, sehat, seperti itu. Oke, nah kita berharap juga COVID ini juga bisa segera teratasi baik di Shanghai maupun di seluruh China dan even di seluruh dunia. Kita cukup boleh berbangga bahwa kita Indonesia adalah salah satu negara yang tersukses untuk mengatasi COVID ini. Untuk itu, I think cukup sekian obrolan ringan ini. Semoga kita ada isu-isu yang terbaru dan terupdate. Nanti kita akan pasti sharing kepada seluruh Greatest semuanya. Bye. Bye, Greatest.